Halo sahabat Infonesia, di video kali ini saya akan membahas provinsi atau kota di Sumatera yang sudah memiliki tol. Tapi sebelum lanjut menonton, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan tekan tanda loncengnya biar sahabat tidak ketinggalan video berikutnya. Jalan bebas hambatan atau tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Jalan tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan kelanjutan dari jalan tol Jakarta-Merak. Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa, Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pada tahun 2015, Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa, menurut Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, kemajuan dan keberlanjutan perekonomian Sumatera sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan di kawasan tersebut. Jika pertumbuhan terhenti, perkembangan daerah sekitarnya pun akan terhambat. Berikut ini provinsi atau kota di Sumatera yang sudah dilalui jalan tol atau sudah ada jalan tol Trans Sumatera. 1. Provinsi Lampung. Jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar atau Jalan Tol Bakter adalah jalan tol sepanjang 140,94 km. Yang merupakan ruas tol terpanjang kedua di Indonesia yang rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Jalan tol ini merupakan jaringan dari Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan tol dengan total investasi 16,7 triliun rupiah ini ditugaskan langsung oleh pemerintah kepada PT Hutama Karya Persero sebagai badan usaha jalan tol. Pembangunan ruas tol ini dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adikarya melalui skema penugasan dari Kementerian BUMN. Jalan tol ini resmi dimulai pembangunannya pada 30 April 2015 dan diresmikan penggunaannya secara penuh pada 8 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo. 2. Provinsi Sumatera Selatan. Jalan tol Palembang Indralaya atau Jalan Tol Palindra adalah jalan tol yang dibangun di Sumatera Selatan. Tol ini mempunyai panjang seluas 22 km dan dibagi dalam 3 seksi. Ruas Palindra menghabiskan dana sekitar 3,4 triliun rupiah yang bersumber dari penyertaan modal negara, investasi swasta, dan pinjaman ke PT Hutama Karya sebagai kontraktor yang ditunjuk pemerintah. Pembangunan jalan tol ini membutuhkan lahan seluas 302 hektar. Pembangunan jalan tol Palembang Indralaya menggunakan skema penugasan kepada BUMN, yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. PPJT untuk ruas tol ini telah ditandatangani pada 2015. Pada tahun yang sama, pemerintah juga memberikan dukungan berupa PMN kepada PT Hutama Karya untuk mendukung PT Hutama Karya memenuhi mandat penugasan ini. Struktur pendanaan ruas ini terdiri dari 70% ekuitas PT Hutama Karya. Pemenuhan ini didukung PMN, dan 30% adalah pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Pada tanggal 12 Oktober 2017 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ini, dan pengguna jalan dapat menggunakannya secara gratis hingga akhir tahun 2017. 3. Provinsi Riau. Jalan tol Pekanbaru Dumai atau Jalan Tol Permai adalah jalan tol bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai yang berada di Riau. Jalan tol ini mulai dibangun pada bulan Juli 2017 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 September 2020 dari Istana Kepresidenan Bogor. Peresmian ini dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar dan Kepala BPJT Danang Parikesit secara langsung di gerbang tol Dumai. Jalan tol Permai.
yang merupakan salah satu ruas dari jalan tol Trans Sumatera ini dibangun oleh anak usaha BUMN, yaitu PT Hutama Karya Persero bernama PT Hutama Karya Infrastruktur sejak tahun 2017. Jalan tol dengan panjang 131 km tersebut terdiri dari 6 seksi, yakni seksi 1 Pekanbaru Minas 9,5 km, seksi 2 Minas Kandi Selatan 24,1 km, seksi 3 Kandi Selatan Kandis Utara 16,9 km, seksi 4 Kandis Utara Duri Selatan 26,25 km, seksi 5 Duri Selatan Duri Utara 29,40 km, dan seksi 6 Duri Utara Dumai 25,44 km. 4. Sumatera Utara. Jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi atau jalan tol MKTT adalah jalan tol yang menghubungkan Medan Tebing Tinggi serta Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Jalan tol sepanjang 61,80 km ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera dan terhubung dengan jalan tol Belmera. Dalam pembangunannya, jalan tol ini terbagi dalam 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap pertama Medan Perbarakan dan Kuala Namu sepanjang 17,80 km, dan tahap kedua yaitu Perbarakan, Tebing Tinggi sepanjang 44 km. Jalan tol ini memiliki 2x2 lajur pada tahap awal, dan 2x3 lajur pada tahap akhir. Dengan kecepatan rencana 100 km per jam, ruas Perbarakan Seirampah sepanjang 41,7 km diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017. Kemudian, pada 11 Juni 2018, ruas Tanjung Morawa ke Kuala Namu diresmikan pembukaannya oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bapak Tengku Eri Nuradi. Terakhir, ruas Seirampah Serdang Bedagai hingga Kota Tebing Tinggi dibuka pada 25 Maret 2019. 5. Provinsi Aceh. Jalan tol Sigli Banda Aceh atau Jalan Tol Sibanca adalah jalan tol bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Aceh, yang dibangun berdasarkan kebijakan pemerintahan Provinsi Aceh, yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 14 Desember 2018, dengan biaya konstruksi 8,99 triliun rupiah. Tol yang juga merupakan proyek strategis nasional ini ditargetkan selesai dibangun pada akhir tahun 2021 lalu. Seksi 4 Indrapuri Belang Bintang diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 25 Agustus 2020 lalu.